Selamat pagi sahabat PUPR, saya Nurul Umi akan menyampaikan berita perumahan sepekan. PUPR ajak Propan dukung program sejuta rumah. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengajak perusahaan cat PT Propan untuk memberikan dukungan terhadap program sejuta rumah. Adanya inovasi produk dan teknologi pengecatan serta produk yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan estetika dan kualitas rumah yang dibangun untuk masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Perumahan Iwan Supriyanto, adanya program sejuta rumah selain mendorong penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, juga sekaligus memacu pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan mitra kerja untuk mengoptimalkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Maka dari itu dibuka peluang untuk berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan untuk bisa ikut mendorong pembangunan perumahan. 2022 program pembangunan perumahan telan anggaran 5,1 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 5,1 triliun rupiah untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan bagi masyarakat di tahun 2022 ini. Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, serta penyaluran bantuan PSU untuk rumah subsidi. Adapun target pembangunan Ditjen Perumahan antara lain rumah khusus sebanyak 2.300 unit, rumah susun sebanyak 12.787 unit, rumah swadaya sebanyak 118.960 unit, dan bantuan PSU sebanyak 55.000 unit. Perumahan di koridor sirkuit MotoGP Mandalika akan ditata. Kementerian PUPR akan menata rumah masyarakat di kawasan koridor sirkuit MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Penataan rumah akan dilaksanakan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya serta program beautifikasi rumah agar kawasan tersebut lebih tertata, layak huni serta menjaga keindahan di sekitar sirkuit. Ada sekitar 196 unit dari total rumah yang berada di tanah masyarakat sendiri sebanyak 107 unit, sedangkan sisanya berada di tanah milik ITDC dan sedang dicarikan solusi agar dapat ditata kembali. Pembangunan rusun bagian dari program sejuta rumah. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 196 menara rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit hunian sepanjang tahun 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga TNI atau Polri dan aparatur sipil negara. Basuki menjelaskan pembangunan rumah susun ini merupakan bagian dari program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Selesai dibangun, rusun harus segera dihuni. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto mengatakan pembangunan rumah susun yang sudah selesai harus segera ditindaklanjuti dengan proses penghunian. Hal itu perlu menjadi perhatian bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan maupun pemerintah daerah setempat. Tidak hanya itu yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan pada acara serah terima jabatan baru Direktur Rumah Susun yaitu Aswin Gradiarto Sukahar. Dirjen Perumahan juga berpesan program sejuta rumah memerlukan proses percepatan dan tim yang solid sehingga bisa bergerak bersama di lapangan. Dan tidak lupa Dirjen Perumahan mengucapkan terima kasih kepada Mario Pahadi, Direktur Rumah Susun yang terdahulu yang sudah bekerja dengan baik. Kemensos dan Kementerian PUPR siapkan pembangunan rusun untuk kelompok rentan. Kemensos mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR terkait pembangunan 16 tower rusun di 11 lokasi di lingkungan Balai Kementerian Sosial. Kelompok rentan seperti pemulung, gelandangan, dan pengemis akan disediakan sarana tempat tinggal yang layak dan sehat berupa rumah susun. Dan tahun ini akan membangun rusun di Manahan, Surakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat PPKS melalui penyediaan sarana tempat tinggal yang layak dan sehat. Berkat program BSPS, sebanyak 1.520 rumah di Papua Barat kini sudah layak huni. Sepanjang 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya telah melakukan bedah rumah pada 1.520 unit rumah tidak layak huni di Papua Barat.
Papua Barat, penerima BSPS di wilayah perkotaan memperoleh bantuan Rp23 juta, sementara penerima di pegunungan mendapatkan bantuan Rp40 juta. Bantuan ini digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang. Berkat program BSPS, penerimanya kini dapat menikmati rumah yang sehat, nyaman, dan layak huni. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap semangat di masa pandemi dan beraktivitas. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.